baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mama Yusuf kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Alfa. Terus ada lagi? Helga. Kenapa Helga? Cuma 3 orang? Oh, Koswara kakak Koswara. Alfa. Untuk teman kalian yang sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa kembali sehat ya agar bisa masuk sekolah lagi. Nah, sebelum pembelajaran, kalian masih ingat setiap pembelajaran ibu ada kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelasnya apa? Apa coba? Terus? Nah, oke. Hari ini ibu lihat kelas kalian sudah bersih, alhamdulillah ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian dilihat dari pakaian juga kalian rapi. Nah, ibu minta setiap hari kebersihan kelasnya dan juga kerapihan kalian harus terus dijaga, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Materinya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Apa itu tumbuhan Angiospermae? Nah, sekarang kita bahas di sini. Di sini ada sistem reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae itu tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji yang akan menjadi bakal buah. Contohnya misalkan ada rambutan. Itu tumbuhan-tumbuhan yang banyak terdapat di sekitar kita ya. Ada rambutan, kemudian ada apa lagi? Pepaya bisa. Jambu. Noni. Mangga. Ada lagi yang lain? Nah, cukup ya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu. Kita mempelajari ini tujuannya untuk apa? Coba Nipa, baca Nipa. Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik mampu membedakan dan menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Ibu harap kalian dapat memanfaatkan ya materi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu akan memberikan pertanyaan. Ada yang masih ingat apa itu proses fertilisasi? Berkurang apa? Jadi proses fertilisasi itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Sistem reproduksi pada tumbuhan ada 2, yaitu ada reproduksi vegetatif dan juga generatif. Reproduksi vegetatif itu tanpa peleburan, berarti dia tidak melakukan fertilisasi. Sedangkan untuk reproduksi generatif dia melakukan fertilisasi. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Contoh dari vegetatif alami ada rizoma.
penyembuhan itu dibantu ada yang dengan angin atau anemogami. Tumbuhan yang bagaimana yang proses penyembuhannya dibantu oleh angin? Itu salah satu contohnya pada padi, terus jagung, ya. Nah, kemudian serangga. Serangga ini sama dengan lebah, ya. Jadi ketika ada bunga, lebah itu menempel di bunga tersebut. Isi benang sari akan terbawa oleh lebah, ya, ke dalam si kepala pentingnya itu. Kemudian selain oleh serangga, oleh burung, ada juga oleh kelelawar, dan yang terakhir oleh manusia. Jadi dibantu oleh manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Supaya lebih kalian paham, ya, kita akan melakukan kegiatan di luar kelas. Ibu harap kalian bisa memaksimalkan waktu, kemudian tidak main-main. Kalian akan dibawa keluar sama ibu, dibagi per kelompok. Kelompoknya seperti biasa, ya, kelompok satu kelompok 5 orang, seperti kelompok yang sudah dibuat. Nah, kalian di sana, kalian meneliti, membedakan, kalian lihat, ya, di sana ada tanaman apa saja, kalian tulis. Kemudian prosesnya atau proses perkembangannya ini, misalkan tumbuhan A masuk ke dalam generatif atau vegetatif. Di sini ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian per kelompok bekerja sesuai kelompoknya, tidak ada yang main-main. Kemudian ingat waktu, ya, waktunya harus kalian pergunakan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai, tiap kelompok 1 orang saja mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Nanti oke, sekarang ibu tunjukkan. Kalian bawa buku tulis dan pulpen. Ibu akan berikan ke kelompok untuk lokasinya. Sekarang kita ke ruang kelas. Jadi kalian lihat tanaman apa saja. Tulis tanamannya, kemudian masuk ke proses apa perkembangbiakannya, ke generatif atau ke vegetatif. Terus caya-caya masuk geratnya ke kayu jeruk itu. Nah, ada yang hafal ini? Kayak rosella. Rosella. Ibu. Sok ditulis di dieu. Dia naon wae, dia masuk kana beneran. Oke, naon wae. Pepaya Jepang. Pepaya Jepang.
Presentasikan tiap kelompok satu orang. Silakan, kelompok pertama dulu. Kelompok kami menemukan tanaman ngek termasuk generatif, manggis generatif dan vegetatif, jagung generatif, lengkuas generatif, lenca generatif, rosella generatif, daun caya-caya vegetatif, bunga matahari generatif, cabai generatif, jeruk lemo generatif dan vegetatif. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Sekarang kelompok 2. Siapa yang akan ini? Zahra, silakan. Kelompok 2 menemukan tanaman lengkuas termasuk generatif, daun bawang generatif, cabai rawit generatif, roai generatif, jeruk nipis vegetatif, daun caya-caya vegetatif, mesin Jepang generatif, bunga matahari generatif, kunyit generatif, bunga ros generatif dan vegetatif. Di kelompok 2, tiap kelompok sudah menyebutkan jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Presentasinya udah, sekarang tinggal kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini itu dengan mengamati perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae? Siapa? Silakan Hasna. Tumbuhan adalah sumber daya alam yang harus kita lestarikan agar terus ada, dan kita bisa melakukannya dengan upaya perkembangbiakan pada tumbuhan, baik itu perkembangbiakan vegetatif maupun generatif. Ya, betul. Tadi kesimpulan dari Hasna itu, jadi kita tadi tahu bagaimana proses dari perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Ada prosesnya, ada yang vegetatif, ada yang generatif. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Ibu barusan berikan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Apakah kalian paham